Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah seorang hamba. Di surat Al-Baqarah di ayat 259 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Dengar teman-teman karib sahabat yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini? Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan dia adalah Khidir, tapi pendapat yang lebih kuat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, dia adalah Uzair. Uzair nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Nabi di antara nabi-nabi Bani Israel yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi ketika itu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel menyebutnya sebagai Uzair, putranya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Amma yusyrikun, dari kesyirikan yang telah mereka lakukan. Apa yang terjadi pada Uzair? Uzair berjalan melewati satu tempat, marra ala qaryah, satu gunung yang dia lewati, di bawahnya ada lembah. Di sana ada rumah-rumah yang khawiyah ala urushiha, runtuh. Runtuhan yang atapnya pun sudah roboh, yang tidak mungkin dihuni oleh manusia. Di antara ahli mengatakan yang menghancurkan adalah Bukhtinasar. Bukhtinasar satu di antara hamba Allah yang zalim, banyak melakukan keburukan di muka bumi Allah. Kehancuran yang disebabkan oleh Bukhtinasar ini dilihat bekasnya oleh Uzair. Lalu Uzair berkata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkan kembali setelah kehancuran yang luar biasa ini? Tulang belulang ada di mana-mana. Tak bisa lagi disusun oleh manusia, di luar nalar batas manusia. Bagaimana cara Allah? Teman-teman, pendengar ini dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jawaban dengan kata-kata. Tidak dengan wahyu turun kepadanya Uzair. Tapi yang terjadi adalah fa'amatahullah. Allah matikan dia. Dimatikan oleh Allah. 100 am, selama 100 tahun. Anda bayangkan 100 tahun mati Uzair. Uzair datang melewati tempat itu di siang hari. Menjelang waktu zuhur, di waktu duha, dia ikat keledainya di pohon, dia keluarkan makanannya, dia makan, dia minum, lalu dia tertidur. Dan tidurnya tidak tanggung 100 tahun, teman-teman. Tsumma ba'atsah, lalu dibangkitkan oleh Allah. Malaikat datang diutus oleh Allah dalam bentuk manusia. Kam labista? Berapa lama kamu tidur? Uzair menjawab, dia lihat hari sudah menjelang sore. Tadi dia tidur menjelang zuhur, bangun menjelang sore, ba'da asar. Dia katakan yaum au ba'da yaum, sehari atau setengah hari lah. Karena dia pikir dia tidur sebentar. Kata malaikat dalam bentuk manusia, bal labitha 100 am. Bahkan sebenarnya kamu itu tidur 100 tahun. Uzair tentu merasa,
Ya enggak mungkin, aku tadi tidurnya baru. Ini baru bangun juga. Masya Allah. Lalu kata malaikat, fanzur ila ta'ami wa syarabik. Lihat makananmu, lihat minumanmu. Lam yatasannat. Tidak rusak, tidak basi. Tidak kenapa-kenapa. Tidak busuk. Secara nalar. Lah iya, wong baru tidur tadi. Sebelum zuhur, sekarang bangun ba'da asar, enggak mungkin dong. Langsung busuk itu makanan. Sampai di sini tidak ada keanehan. Wanzur ila himarik. Lalu lihat pula kepada keledai tungganganmu yang kau ikat di pohon. Di sanalah keajaiban. Sadarlah Uzair. Keledainya tidak lagi berdiri. Tidak lagi terikat di pohon. Dia kaget bukan main. Apa yang terjadi teman-teman? Keledainya sudah pun menjadi tulang belulang di bawah pohon. 100 tahun yang lalu keledainya mati. Wanzur ilal izami. Lihat tulang itu, wahai Uzair. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami membangun menyusunnya kembali. Tulang kaki, tungkai, paha. Naik tulang punggung, tulang rusuk dan seterusnya. Kepala, kaifa nunshizuha. Thumma naksuha lahma, kami balut dengan daging. Tulang belulang tadi. Masya Allah. Subhanallah, dengan kekuasaannya Allah. Masya Allah. Dibangkitkan kembali tulang belulang keledai. Makan minumannya tidak kenapa-kenapa. Tidak basi, tidak busuk. Tapi keledainya binasa menjadi tulang belulang. Allah tunjukkan sekaligus dua kekuasaannya. Pertama, Allah bisa mengekalkan sesuatu yang seharusnya rusak. Tapi Allah mampu lakukan itu. Dan di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan keledainya. Dibangkitkan oleh Allah, disusun tulang belulang, dibalut daging, tumbuh bulu, sempurna kembali. Falamma tabayyana qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jelaslah bagi Uzair. Uzair tidak mendapatkan jawaban kata-kata. Uzair mendapatkan pengalaman pribadi yang langsung dia rasakan. Oh, Allah memang maha mampu. Lewat pandangan matanya, lewat pengalaman pribadinya, dia mati pernah 100 tahun. Bukti dia mati 100 tahun keledainya. Tapi sisi lain, Allah jaga makanannya Uzair. Uzair pulang ke kampung. 100 tahun dia hilang dari kampung. Tidak ada yang tahu Uzair kemana. Uzair bingung. Perubahan drastis 100 tahun teman-teman. Dunia ini kalau 100 tahun apa yang terjadi? Perubahannya drastis. Drastis sekali. Jangankan 100 tahun, 20 tahun. Sangat amat drastis. 20 tahun yang lalu kita tidak pernah akrab dengan internet. Kita tidak pernah akrab dengan video call. Hari ini, bayangkan itu. Bagaimana 100 tahun yang akan datang? Bagaimana 100 tahun yang lalu? Allah tunjukkan kepada Uzair. Ini kampung halamanmu Uzair. Uzair pulang. Melihat tidak ada orang yang dia kenal. Rumahnya pun asing, aneh. Tapi dia tahu, ini rumahku. Sampai di sana seorang wanita tua yang sudah buta matanya. Uzair tanya, benar ini rumahnya Uzair? Iya benar, ada apa cari Uzair? Sudah lama orang tidak ada menyebut nama Uzair. Uzair sudah hilang ditelan zaman 100 tahun. Kira-kira begitu dialognya teman-teman. Kata Uzair, aku adalah Uzair. Aku adalah Uzair yang hilang 100 tahun yang lalu. Aku ditidurkan oleh Allah. Wanita tua tadi, gak mungkin. Uzair sudah lama hilang. Bahkan mungkin Uzair sudah pun mati 100 tahun yang lalu. Uzair waktu ditidurkan oleh Allah usia 40 tahun. Dibangunkan oleh Allah 100 tahun kemudian dalam keadaan wajah penampilan fisiknya persis seperti dia tidur semula. 40 tahun. Wanita tua ini adalah perempuan pembantu di rumahnya. Khadimah pembantu di rumahnya. Dulu waktu ditinggalkan Uzair umurnya 20 tahun. Sekarang usianya 120 tahun.
Kafat basarah. Penglihatannya pun telah buta. Kata perempuan tadi, tidak mungkin kamu Uzair. Kalau Uzair itu benar adalah orang yang di hadapanku, maka doa Uzair adalah doa yang mustajab. Silakan kamu doakan aku supaya pandanganku kembali. Tidak sulit bagi Uzair. Dia nabi. Minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Sembuh seketika. Dilihat oleh wanita itu, benar ini adalah Uzair. Giliran anak dan keluarga serta masyarakat yang tidak percaya. Bahkan tampang wajah anaknya, wajah keluarganya, wajah pembantunya jauh lebih tua daripada Uzair. Tidak sulit bagi Allah, teman-teman, membuat sesuatu menjadi kekal di dunia. Tidak sulit bagi Allah. Dalam artian tidak binasa selama 100 tahun. Makanan tidak binasa, Uzair tidak berubah. Jangan kita bayangkan Uzair tidur 100 tahun, rambutnya sudah memutih, jenggotnya panjang, tidak, kukunya enggak, tidak ada mengalami perubahan seperti itu. Akhirnya masyarakat menolak. Tidak mungkin ini Uzair. Kata yang lain, kita uji. Kalau benar itu adalah Uzair, waktu Bukti Nasr menyerang kita, Uzair menyimpan salinan Taurat. Mana itu Taurat? Kata Uzair, baik, kutunjukkan. Akhirnya berangkatlah mereka, disaksikan masyarakat. Uzair mulai menggali. Di mana Taurat dulu pernah dia pendam. Diangkat. Qadar Allah, teman-teman. Taurat yang dia pendam selama 100 tahun telah pun habis dimakan tanah. Tapi yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati Uzair kitab Taurat. Hafal Uzair. Uzair hafal. Disinilah pangkal kesesatan orang-orang Bani Israel. Mereka katakan Uzair lebih hebat dari Musa. Musa datang membawa Taurat dalam bentuk lembaran, dalam bentuk lauhah, dalam bentuk fisik. Sementara Uzair tidak membawa fisik, tapi dia hafal. Akhirnya mereka katakan Uzair ini adalah benar-benar anaknya Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Di tengah-tengah tanda kebenaran Allah, mereka mensyirikkan Allah. Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kebenaran kekuasaannya, malah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka kerjakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak yalid, tidak melahirkan. Wa lam yulad, tidak juga melahirkan, tidak dilahirkan. Uzair adalah hamba Allah. Allah adalah Tuhan Uzair. Jangan katakan Uzair ibnullah, haram bagimu. Jangan katakan Isa al-Masih ibnullah, haram bagimu. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Di langit, di bumi, semua milik Allah. Buat apa bagi Allah seorang anak? Teman-teman, Uzair adalah nabi di antara nabi Allah. Diberikan oleh Allah ilmu, diberikan wahyu, diberikan pengalaman yang mungkin tidak akan dialami oleh orang-orang lain. Ini di antara kisah-kisah Al-Quran yang kita sampaikan dari balik pintu. Ketemu saya sekali lagi di kesempatan dan waktu yang lain dari balik pintu yang sama. Aqul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi